Eh, Sebelum kita menyambut saudara kita ini mengikrarkan syahadatnya, ada baiknya kita berkenalan dulu. Ini dengan Bapak siapa namanya? Pak Yosep. Pak Yosep. Siap. Namanya Pak Yosep. Umur berapa Pak? 38. 38 tahun. Asal dari mana? Mama Timur, Bapak Kupang. Bapak Timur, Mama Kupang. Berarti Iya. dari tinggal di saat ini di Perbatasan Indonesia dengan Timur. Atambua. Siap. Di Atambua, Masya Allah. Sudah lama mengenal Islam? Baru, enggak, maksudnya sebelum ini bagaimana cara atau bagaimana Bapak mengenal Islam itu? Kalau mengenalnya lewat ya di pemerintahan kan ada 5 agama yang kita tahu aja. Itu Islam. Tapi belum pernah pelajarin agama Islam. Untuk lebih dekatnya berinteraksi dengan Islam itu bagaimana? Belum ada. Belum. Teman mungkin atau rekan sejawat atau di kantor atau teman ngopi. Teman-teman aja, Pak. Oh, teman-teman. Ini Bapak sengaja datang dari Atambua buat kemari atau memang ada tugas di sini? Saya di sini udah lama, Bapak. Oh, memang tinggal di Jakarta. Iya, tadi saya dari Sumatera. Sumatera di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Iya. Di sini sudah lama di Jakarta. Di Jakarta udah 19 tahun. 19 Tapi tahun. saya sementara ada kerja di Pangkal Pinang, Sumatera Selatan. Berarti pulang pergi. Iya, tadi saya dari Pangkal Pinang ke sini. Masya Allah. Perjalanan yang jauh untuk menyambut hidayah. Siapa? Satu hal, sebelum kita mengikrarkan syahadat, sebelum Bapak benar-benar menjadi sosok Muslim yang sejati, insya Allah. Nah, ada hal yang pengen kita jelasin. Atau sebelum kita jelasin, kita pengen bertanya sama Bapak. Sudah yakin benar memilih Islam sebagai agama yang terbaik? Saya sudah yakin. Insya Allah. Kalau Bapak sudah yakin, hal yang ingin kita jelaskan adalah bahwa ketika Bapak memilih Islam, itu harus dengan keyakinan yang penuh. Nah, ketika Bapak memilih Islam, agama yang benar, maka apapun kepercayaan Bapak dari agama apapun Bapak sebelumnya agama Katolik, maka itu dibuang jauh-jauh, dicampakkan atau bahkan dibenamkan sedalam-dalamnya menyambut cahaya yang menghapus kegelapan di hati Bapak, yaitu cahaya Islam. Bahwa agama satu-satunya yang Allah berikan ridho, Allah berikan kerelaan dan legitimasi benar adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang benar-benar agama di sisi Allah adalah Islam. Boleh agak mendekat, Pak? Alhamdulillah, ini banyak saudara-saudara kita yang menyaksikan, dan bahkan lebih mulia lagi kita kehadiran atau bersama guru saya Dr. Muhammad Asy-Syinkiti. Masya Allah. Dan di acara yang penuh ilmu, penuh kemuliaan ini, di sisi kita sekarang ada saudara kita yang akan mengikrarkan syahadat. Sebelum kita ikrarkan, sudah tahu nggak kira-kira ikrar syahadat itu apa? Belum tahu, Bapak. Belum tahu. Siap. Sebelumnya ada yang nonton nggak dari keluarga? Bawa keluarga kan? Udah latihan tadi sebelumnya. Siapa aja nih keluarganya? Oh, ini semua. Ya. Udah latihan nggak sebelumnya? Latihan sendiri. Oke, kita nggak berpanjang. Pejamkan mata, Pak.
direnungi, diingat masa-masa yang lalu tentang di masa Bapak tenggelam dalam kegelapan kebodohan, kegelapan kesesatan, kegelapan kegundahan, kegelapan yang kegelapan itu tidak membawa kita pada ketenangan. Sekarang mulai menyambut cahaya kebenaran, cahaya yang merupakan anugerah terindah, anugerah terbesar yang dimiliki atau yang diberikan kepada setiap insan. Karena jika cahaya ini diberikan kepadanya, maka dia berarti manusia pilihan. Bapak dari asal yang bukan Islam, lantas Bapak dipilih Allah Subhanahu wa taala, dilontarkan, diberikan cahaya yang terang benderang di dalam hatinya, hingga akhirnya menjelang Bapak mengikrarkan syahadat dan memeluk agama Islam. Sudah direnungkan, Pak? Bismillah, berikan tangannya, Pak. Ikuti saya pelan-pelan. Kalau terlalu cepat atau kurang bisa, ngomong ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annallaha yab'athu man fil kubur. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Isa Abdullah hamba Allah dan utusannya, dan aku bersaksi bahwa surga
surga adalah hak, adalah hak, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa neraka adalah hak, neraka adalah hak, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Allah bahwa Allah membangkitkan membangkitkan siapa saja yang di dalam kubur. siapa saja yang di dalam kubur. Alhamdulillah, takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang disaksikan saudara-saudara kita, Bapak Yosep tadi ya, telah resmi menjadi saudara kita dalam Islam. Dia berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan, dan dia wajib atasnya apa yang wajib juga atas kita selaku umat Islam. Nah, gimana Pak rasanya setelah mengikrarkan syahadat? Rasanya senang, kemudian ada rasa damai, tenang gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk berikutnya Bapak terus belajar, memperdalamkan Islam, mempelajari Islam hingga benar-benar segala bentuk kegundahan hilang atas terpatrinya, tertanamnya keimanan yang benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti ada sedikit tausiah dari Dr. Muhammad Syinqiti, ana pengen memberikan satu kabar gembira buat Bapak. Kabar yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Apa itu? Kabar bahwa Bapak saat ini adalah orang yang benar-benar tanpa dosa. Tanpa dosa. Ibarat bayi yang baru dilahirkan ibunya, putih bersih. Di antara kita mungkin tadi tanpa sengaja maka terbetiklah dosa, tertitik dalam hati kita atau dalam jiwa kita titik dosa. Apalagi itu jika disengaja. Namun Bapak ketika setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, pengakuan bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka di saat itu tanpa dosa sama sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Islamu yajubbu ma qablah, atau al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Di antara sini kita, Bapaklah orang yang paling bersih, Bapak ya orang yang paling suci. Sebuah kenikmatan. Maka nggak salah ketika anak katakan ini adalah kabar gembira yang diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang Muslim menginginkan ketika mati dia ibarat bayi tanpa dosa. Nah, di saat ini Bapak dalam posisi seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita tanpa dosa sedikit pun, bersih ibarat bayi dalam lahir, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sederhananya Bapak tanpa dosa, mati sekarang masuk surga. Mau mati Pak? Mau mati nih? Masuk surga. Jadi seperti itu Pak, kebanggaannya. Para sahabat mengatakan satu aja kami tahu amalan yang bakal diterima Allah dan kami masuk surga, maka kami siap mati di saat itu juga. Nah, seperti itu. Nah, sebuah sunnah Rasulullah SAW ketika seorang hijrah dari agama masuk ke Islam, itu disunnahkan apa? Untuk memberikan nama baru, nama hijrah. Mau diberikan nama baru Pak? Oke, Bapak namanya Joseph. Kita Iya, Pak. terjemahkan ke dalam versi Islamnya ya, Yusuf. Nama barunya ya, Terima kasih, Pak. Yusuf. Nama beliau, nama barunya adalah
Yusuf. Bapak Yusuf dari Joseph. Joseph itu artinya Yusuf dalam agama Islam. Nah, ini nama hijrahnya, nama muslimnya Yusuf. Ya, insyaallah ya. Nah, setelah ini Bapak mandi besar, Ya Pak. mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah lalu, ya kan? Kemudian tubuh menyambut kesucian yang baru di dalam Islam. Kemudian teruslah belajar, karena ketika masuk Islam ini bukan akhir, tapi ini awal. Kecuali akhir kalau kita tadi Bapak siap mati, ya. Tapi udah selesai semua, nggak perlu kita sholat dan segala macam. Tapi kan ke depan masih panjang ya. Maka tidak ada jalan kecuali apa? Belajar. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin Bapak udah kelelahan duduknya, mungkin dibenahi duduknya sebelum kita dengar sedikit tausiah dari Dr. Muhammad Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله. أولا نبارك للأخ يوسف بإسلامه وانتقاله من الضلال إلى النور. Sekarang beliau mengucapkan selamat kepada Bapak Yusuf karena telah hijrah dari zaman-zaman kesesatan menuju cahaya Islam. والحمد لله هذه نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحبه فهداه إلى الطريق القويم. Nah, ini adalah sebuah nikmat yang agung sebab Allah memilih dan membimbingnya menuju agama yang benar, agama yang penuh cahaya Islam. والإسلام فيه سعادة الإنسان، الإنسان يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. Nah, Islam adalah sumber kebahagiaan setiap manusia, baik itu kebahagiaan dunia dan akhirat. فعندما يتعود على الطاعات، على الصلوات وعلى الطاعات فإن الأمر سيكون سهلا إن شاء الله. Nah, jika di dalam Islam ini kita membiasakan diri untuk dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jalannya akan Allah mudahkan baginya. وبعد ذلك سيشعر بلذة العبادة ويكون سعيدا في الدنيا ومن الفائزين في الآخرة. Nah, kalau udah seperti itu dia akan merasakan nikmat, enaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. كما أن الله سبحانه وتعالى سيبارك في عمره ويبارك في أسرته. Dan sebagaimana Allah juga akan memberikan balasan untuknya dengan memberkahi umurnya, kehidupannya serta keluarganya. فالإسلام لا يدعو أبدا إلى التقشف وإنما يدعو إلى المباحات والحلال والحياة السعيدة. Nah, Islam itu enggak menyeru umatnya kepada sesuatu yang sulit atau memaksakan diri, namun kepada sesuatu yang hal yang banyak boleh dan hal yang mudah. وأوصي نفسي وأوصيه والجميع بالالتزام بالصلاة لأنها هي عماد الدين. Nah, kemudian wasiat beliau, wasiat yang sangat penting sekali, bahkan diwasiatkan bukan hanya kepada Bapak, tapi kepada semua kita yang ada di sini, apa itu? Untuk selalu menjaga sholatnya. Sholat itu penting sekali. Dia rukun kedua dalam Islam dan dia tiang agama ini. لأن من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد ضيع الدين. Sholat adalah tiang agama. Mereka yang meninggalkan sholat, tidak mendirikan sholat, berarti dia sedang merubuhkan, menghancurkan agama. Namun mereka yang mendirikan sholat, berarti dia sedang mengokohkan dan menegakkan agama Islam ini. لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. Nah, sebab apa? Sholat itu sangat penting. Awal nanti setelah hari berbangkit, seorang hamba akan ditanya pertama kali apa? Sholatnya. كذلك مراعاة حقوق الأسرة والزوجة والأولاد كذلك لهم حقوق فعليه أن يلتزم بها كذلك. Nah, berikutnya adalah apa itu kewajiban lain? Bapak Yusuf sudah menikah? Belum. Nanti kalau udah menikah, yang patut juga diperhatikan, insyaallah ya, kariban dan segera menikah, akan diperhatikan, akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah apa? Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya kemudian keluarganya. ما شاء الله. وحقوق الجيران وكذلك الأقارب يعاملهم معاملة طيبة. Kemudian kewajiban dia terhadap tetangga dan kepada manusia-manusia sekitarnya.
وأخيرا أوصيه طبعا بالتمسك والوسطية، وإن شاء الله تعالى سيكون سعيدا في حياته بإذن الله تعالى. Dan di akhir beliau wasiatkan juga untuk apa? Untuk supaya tetap berpegang teguh, tetap kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sosok yang adil dalam beragama. Bukan terlalu keras atau terlalu memudahkan dalam agama. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Keras itu memaksakan diri dalam beragama. Nah, atau dia menyepelekan agama ini. Nah, enggak, pada dua tempat ini. Kita ada di tengah. Itu namanya adil atau wasatiyah. Itu yang dinasihatkan beliau. كما عليه نلتزم بالأصدقاء الصالحين. Nah, أصدقاء الصالحين. berikutnya adalah untuk selalu berteman dengan orang-orang yang soleh dan harus memilih-milih. صحيح صحيح. ونسأل الله له الثبات والله أكبر وللحمد. تكبير الله أكبر. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga Allah memberikan selalu bimbingan dan keteguhan hati buat Bapak Yusuf.